Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam pemaparan materi kita pembelajaran akidah akhlak di kelas 9 semester ganjil. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Saat ini atau hari ini kita lanjutkan pemaparan materi akidah akhlak kelas 9 ini, yaitu dengan materi hari akhir menurut Al-Quran dan hadis. Artinya dasar adanya hari kiamat ini adalah dalil nakli atau Al-Quran dan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sehingga wajib diimani baik bagi kaum muslimin. Dan hari akhir ini adalah merupakan perkara yang gaib, artinya tidak dapat kita rasakan oleh indera kita dan tidak kita dapat nalar oleh akal kita. Sehingga untuk dapat mengimani hari akhir ini harus berdasarkan pada wahyu atau Al-Quran. Nah, dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari kiamat, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, atau kesudahan yang harus dilalui, serta kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan pada amal ketika hidup di dunia. Selamat mendengarkan dan selamat menelaah. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan seksama dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan beriman kepada hari akhir dan materi hari akhir menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baiklah, kita akan menjelaskan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hari akhir itu seperti apa. Yang pertama di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan bermain-main. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah bukan hanya untuk permainan belaka, tetapi menciptakannya Allah langit dan bumi itu nanti untuk dihuni di bumi oleh manusia yang beribadah kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, yang nantinya akan dihancurkan oleh Allah ketika hari akhir atau hari kiamat terjadi, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi semuanya dihancurkan. Jadi ini ayat 38 ini menekankan kepada kita agar kita yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah tidak sia-sia, sehingga apapun yang diciptakan oleh Allah itu ada pertanggungjawaban bagi manusia dan ada yang bermanfaat bagi manusia, baik nanti bermanfaat untuk beribadah kepada Allah atau bermanfaat bagi untuk kehidupan manusia selama di muka bumi ini. Selanjutnya ayat 39 di dalam surat Ad-Dukhan menyatakan bahwa karena Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah bukan untuk main-main, maka ditambahkan oleh Allah ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsarahum la ya'lamun. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah bukan untuk bermain-main, dan Allah sebetulnya menciptakan langit dan bumi itu melainkan dengan hak atau dengan kebenaran. Walakin tetapi aksaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka atau manusia tidak mengetahui apa manfaatnya Allah ciptakan langit dan bumi itu, sehingga mereka menganggap bahwa langit dan bumi ini terjadi dengan sendirinya. Apalagi kalau golongan ateis yang menyatakan bahwa tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat selanjutnya surat Ad-Dukhan ayat 40, inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
Dari awal Allah menciptakan langit dan bumi bukan untuk bermain-main, dan bahkan manusia menganggapnya bahwa langit dan bumi itu adalah terjadi dengan sendirinya karena ketidaktahuan dari mereka itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Yaumul Fasli atau hari kiamat atau hari keputusan itu adalah waktu yang akan ditentukan bagi pada manusia itu. Jadi di materi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ada manusia atau para sahabat umat Islam bertanya kepada Rasulullah tentang Yaumus Sa'ah, tapi Rasulullah mengatakan di dalam ketika Rasulullah ditanya seperti itu mengatakan innama ilmuha indallahi walakin aksarun nasi la ya'lamun. Nah, ini adalah ada kesinambungan atau hubungannya antara surat Al-A'raf 187 dengan surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 40 ini. Jadi kita harus meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan sesuatu yang diciptakannya itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan hubungan atau korelasi antara Al-Quran dengan akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Di dalam surat Al-An'am ayat 134 dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, innama tu'aduna la'ah wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Ya, sesuai dengan penjelasan yang lalu bahwa kita tidak akan pernah mampu menolak akan datangnya hari kiamat. Di ayat lain pun ada surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan sedikit pun, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ayat selanjutnya pula hari kiamat yang ada penjelasan atau menurut Al-Quran di dalam surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim, inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha liyuzza kulla nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku, kata Allah, merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, mengapa Allah menyembunyikan atau tidak memberitahu akan datangnya hari kiamat? Kalaupun diberitahu, Rasulullah itu adalah hanya sedikit, yaitu hanya gambaran-gambaran kiamat saja, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Tujuannya adalah supaya manusia itu tidak menganggap enteng, atau juga manusia supaya lebih banyak beribadah atau menyembah kepada Allah serta percaya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah khatamin nabiin yang membawa agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beberapa ayat yang ada kaitannya dengan penjelasan hari kiamat itu begitu benar adanya dan memang akan terjadi dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain adanya dalil nakli atau dalil Al-Quran yang berkenaan dengan akan datangnya hari akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barizan yaumalin nasi fa'atahu rajulun faqala mal iman qala antu minabillahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'si. Saya ulangi hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu rajulun faqala mal imanu qala antu minabillahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'si. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang bertanya begini, mal iman, apakah iman? Jawab Nabi, iman adalah percaya kepada Allah dan malaikatnya. Perjumpaan dengan Allah
nabi utusannya dan percaya pada hari berbangkit. Nah, ini berdasarkan dalil dan Al-Quran serta hadis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan tentang keberadaan dunia dan masa kehancurannya, seperti yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya tidak dengan main-main tetapi dengan kesungguhan. Maka apabila tiba saatnya, bumi ini akan dihancurkan. Yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini disertai dengan hikmah yang dapat diambil sebagai ibroh atau pelajaran. Allah tidak akan menyamakan orang yang beriman atas penciptaan itu dengan orang yang mengingkarinya. Yang ketiga, Allah tidak menyia-nyiakan amalan soleh hamba-hambanya yang bertakwa dan tidak akan menyamakan antara orang kafir dengan orang mukmin di akhirat nanti. Mengapa? Karena Allah menciptakan bumi ini dengan benar adanya agar manusia menjadi selalu beribadah kepada Allah dan dijadikan sebagai sarana beribadah bagi manusia, sehingga di akhirat nanti termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kemudian Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan hambanya sesuai dengan amal-amalnya. Ketika dia berbuat kejahatan dibalas dengan keburukan, dan ketika kebaikan akan dibalas dengan surga. Selanjutnya dari dalil-dalil ini, hari yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan datang dan tidak bisa menolaknya, dan bahkan manusia pun tidak bisa mencegahnya. Kemudian Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur setelah dunia ini hancur dengan adanya hari kiamat. Dan kedatangan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah pun tidak diberitahu kapan datang waktunya, tetapi Rasulullah hanya diberitahu ciri-ciri akan datangnya kiamat. Yang sudah kita ketahui ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kemudian kita selaku umat muslim wajib beriman kepada hari kiamat yang nanti akan menjadikan bagi kita itu sebagai motivasi untuk hidup lebih baik lagi. Mengapa? Karena beriman kepada hari kiamat ini adalah salah satu rukun iman yang keenam beserta perkara-perkara yang menyertai di hari kiamat nanti, yaitu kehidupan setelah mati. Ada nanti yang disebut dengan padang mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, atau juga ada yang disebut dengan yaumul jaza yang nanti akan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau memang perbuatannya bagus, dia akan di surga, dan kalau memang perbuatannya jelek, maka dia akan dilemparkan ke neraka yang ditunggu oleh malaikat Malik yang begitu bengis ke posisi dan keadaannya ketika melihat ahli-ahli neraka itu. Nah, ini materi kita tentang hari kiamat atau hari akhir yang berhubungan atau menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kalian bisa mengingatnya atau menghafalnya ayat-ayat yang sudah saya sebutkan melalui video ini. Maka kalian hafalkan dan berulang-ulang untuk menghafalkan, karena akan menjadikan bahan bagi kalian untuk menjawab soal-soal pertanyaan nanti dari materi beriman kepada hari akhir. Itu saja, nanti kita lanjutkan materi hari akhir yang selanjutnya, karena ada juga materi hari akhir menurut ilmu pengetahuan, bahwa dunia ilmu pengetahuan juga mencermati peristiwa hari akhir ini dengan menggunakan dalil akli, yaitu berdasar pada akal, pikiran, dan dibuktikan secara ilmiah. Para ilmuwan berpendapat bahwa matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia atau bagi seluruh makhluk di bumi. Nah, matahari ini memancarkan sinar dan panas sehingga menimbulkan energi ke seluruh planet, termasuk bumi. Adapun terkait dengan datangnya hari kiamat adalah ketika matahari berputar terus-menerus, akhirnya akan sampai pada titik tertentu yang menyebabkan matahari akan habis dan padam. Setelah matahari habis dan padam, kemudian akan terjadi ledakan. Kalau sinarnya saja sampai di bumi begitu hebatnya, maka ledakan matahari itu sangat mungkin sekali akan menghancurkan bumi serta isinya dalam satu
keledakan kecil saja. Ya, kemudian kemungkinan juga yang terjadi pada matahari ialah akan membeku sehingga bumi berubah menjadi daratan hitam yang tertutup oleh es. Ilmuwan mengatakan bahwa para ilmuwan antariksa memperkirakan bahwa matahari itu akan padam lebih kurang 15 miliar tahun lagi. Nah, itu artinya menurut akal mereka kiamat akan datang pada waktu itu. Tetapi kita selaku umat muslim tidak boleh percaya dengan para ilmuwan yang menyatakan 15 miliar tahun lagi akan kiamat, tetapi kita tetap berpatokan kepada dalil Al-Quran bahwa kiamat itu akan terjadi oleh Allah dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya. Tetapi kita harus beriman kepada hari kiamat yang akan datang itu, sehingga akan memperkuat keimanan kita dan akan lebih eksistensi lagi untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah mutlak ataupun ghairu mutlak, atau yang disebut dengan ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Baiklah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian juga lebih termotivasi lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena hidup ini adalah tantangan dan hidup ini adalah sebagai bekal untuk oleh-oleh kita ketika kita sudah pulang ke alam barzah atau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dan kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga bisa dipilih oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.